Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Said Abdullah, mahasiswa IAIN Ponorogo, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 1. Di sini saya akan menyampaikan makna dari petuah Jalaluddin Rumi, yaitu kebaikan yang engkau tegakkan, bagaimanapun juga ketidaksempurnaan selalu bersembunyi dalam dirimu. Makna petuah tersebut adalah jika kita sering melakukan hal kebaikan, maka kekurangan yang ada dalam diri kita akan tertutup oleh kebaikan tersebut. Kalau kita mengerjakan kebaikan dan mengerjakan keburukan, maka kebaikan akan menutupi keburukan itu. Ketika hari ini berbuat jujur dan besok berbuat dusta, maka perbuatan jujur ini akan menutup perbuatan dosa itu. Demikian seterusnya. Kalau kita merasa memiliki ketidaksempurnaan, carilah amalan-amalan kebaikan, sehingga keburukan itu akan habis tertutup oleh amalan-amalan itu. Setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk, tetapi itu semua tidak menutup kemungkinan untuk berbuat dalam hal kebaikan. Dalam berbuat kebaikan, kita harus memiliki kesadaran dalam diri sendiri agar kita dapat melakukannya secara ikhlas. Nah, amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul, selain menambah pahala, juga bisa menghapus dosa sebelumnya. Di antaranya adalah sholat, puasa, sedekah, umroh, dan duduk di majelis taklim, dan masih banyak lagi. Sedekah itu dapat menciptakan ketenangan dalam hati. Karena bersedekah pasti akan muncul rasa senang karena telah memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena kekurangan yang ada dalam diri kita akan diganti dengan rasa syukur karena telah membantu. Selain menjalin hubungan yang baik dengan manusia, akhlak yang baik pun dapat menutupi kekurangan. Meskipun orang tersebut tidak memiliki banyak amal, namun suka memudahkan urusan orang lain, maka perilaku tersebut dapat menutupi kekurangan kita. Akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan, dermawan, dan suka memaafkan. Jika kita memiliki kekurangan di satu sisi, maka tutupilah dengan satu kelebihan. Nah, pada hakikatnya kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan. Ini juga berlaku jika kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Allah akan memberi ganjaran dan pahala bagi setiap orang yang mau berbuat baik. Untuk itu, jangan pernah ragu untuk berbuat baik kepada orang lain. Saat kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita akan disenangi banyak orang karena perilaku kita terhadap orang lain mampu menyentuh hati mereka dan membuat orang menjadi respect terhadap perilaku kita. Ingatlah, dalam berbuat kebaikan jangan lupa dilibatkan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan demikian, perbuatanmu akan bermakna di mata Allah dan di mata makhluk ciptaannya. Ketika orang lain merasakan kebaikan yang kita lakukan, hal itu berbuah pahala kebajikan untuk diri sendiri. Memperlakukan orang dengan baik adalah ciri manusia yang bermanfaat. Selain itu, dapat memberi energi positif bagi orang yang kita kenal. Tidak menutup kemungkinan orang yang mendapat perilaku kebaikan dari kita juga akan berbuat baik kepada orang lain. Nah, pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Contoh, ketika kita memberi makanan kepada orang yang merasa kelaparan, kita dapat melihat dan ikut merasakan
betapa senangnya orang tersebut saat menerima pemberian dari kita. Nah, dari situ kita bisa belajar bersyukur bahwa masih ada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita. Jika ingin menolong, apakah harus melihat keadaanku dan keadaanmu? Saya harap tidak, karena kita bisa saling berbuat kebaikan meski keadaannya berbeda. Kita bisa saling mengobati apapun keadaannya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan membasuh kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita di masa lalu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.